Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Oke, ya insya Allah udah pada hadir semua ya, karena sudah sekitar 39 mahasiswa yang hadir. Sambil mungkin menunggu teman-teman Anda yang masih OTW ya, OTW menuju meet kita ya. Oke. Malam hari ini kita nanti yang presentasi kelompok 5 ya. Betul 5? 4 Bu. Kelompok 4 Bu. Kelompok 4, aduh salah. Iya. Oke, kelompok 4 semuanya sudah hadir? Anggotanya? Sudah Bu. Sudah ya. Oke, baik, nanti sebelum bahas lebih lanjut ya, atau dipresentasikan oleh kelompok 4. Jadi materi di malam ini itu mengenai tentang kelalaian dari auditor dan bagaimana si auditor itu bisa mempertanggungjawabkan ya atas kelalaian tersebut. Ini terkait dengan topik kita minggu lalu tentang kode etik auditor. Kalau di kode etik auditor itu fungsi utamanya adalah memberikan petunjuk yang jelas ya bagi auditor mengenai hal-hal yang boleh dilakukan oleh seorang auditor dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh auditor. Nah, untuk materi hari ini itu tentang bagaimana jika auditor itu melakukan suatu kelalaian, tindakan perbuatan kelalaian, bagaimana kewajiban hukum yang timbul dari kelalaian tersebut. Itu ya, kelompok 4 bisa sambil di share screen presentasinya, PPT-nya. Sudah 41 mahasiswa yang hadir. Siapa yang mau share screen PPT-nya, kelompok 4? Sebentar Bu. Oke. Oke, Mbak Asri ya. Ya, di tempat saya sudah muncul PPT-nya, bagaimana di tempat yang lain? Sudah Ibu. Sudah Bu. Oke, kalau sudah maka presentasi bisa dimulai. Saya persilakan pada kelompok 4. Oke, selamat malam teman-teman dan Ibu Afifah. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi dari hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Siti Khalifah dan ada teman saya namanya Lili Wijayanti, Mbak Asri Lestari, dan Devi Oktaviani. Yang akan kita bahas itu adalah kelalaian dalam audit dan kewajiban hukum. Oke, next. Ya, jadi dalam kelalaian dalam audit itu ada 4 tingkatan kelalaian ya. Perbedaan ini bermanfaat dalam penjelasan terhadap tuntunan hukum, yaitu yang pertama adalah kelalaian biasa atau ordinary negligence, berupa
kekurang telitian dan kurangnya kesungguhan atau keseriusan profesional dari seorang auditor dalam keadaan tertentu. Nah, kelalaian seorang auditor itu dapat dievaluasi dengan membandingkan apa yang seharusnya dilakukan oleh auditor lain yang kompeten dalam situasi yang sama. Untuk yang kedua adalah kelalaian kontribusi atau contribution negligence, berupa ketidaktelitian dari pihak yang dirugikan karena kelalaiannya sendiri. Contohnya, kegagalan dalam memberikan informasi yang diperlukan akuntan publik dalam penghitungan SPT atau data yang diberikan klien salah atau misalnya tidak relevan. Klien kemudian menggugat akuntan publik karena perhitungan SPT tersebut pajaknya tidak benar. Nah, dalam kasus tersebut terdapat kelalaian kontribusi dari pihak klien. Kemudian yang ketiga ada kelalaian kotor atau gross negligence, berupa ketidaktelitian dan perilaku ceroboh yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan kerugian orang lain. Dan yang terakhir ada kecurangan atau fraud, berupa kesalahan yang disengaja untuk menipu atau merugikan pihak lain. Ciri penting dari penipuan adalah niat dari si pelaku. Contohnya adalah auditor misalnya memberikan opini audit tanpa syarat atas laporan keuangan yang digunakan untuk memperoleh pinjaman. Tapi sedangkan auditor mengetahui bahwa laporan tersebut secara material itu tidak benar. Next. Oke, jadi dalam kecurangan atau fraud itu terdapat kecurangan konstruktif. Itu kecurangan ini merupakan kelalaian yang sangat ekstrim atau luar biasa, meskipun tidak ada niat untuk menipu atau merugikan orang lain. Contoh, seorang akuntan gagal mengikuti standar audit atau GAAP atau SPAP. Maka auditor dapat dituduh melakukan penipuan konstruktif, meskipun tidak ada niat untuk menipu para pemakai laporan keuangan. Kesalahan karena kelalaian tersebut merupakan kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya, sehingga merugikan pihak yang dijanjikan. Contoh, kesalahan umum yang dilakukan auditor oleh pihak bank mengklaim bahwa auditor mempunyai tanggung jawab atas kesalahan material dalam laporan keuangan yang tidak ditemukan dan berpengaruh terhadap si pemberi pinjaman tersebut. Next. Lingkungan ini mencakup tentang kewajiban hukum, lingkungan hukum akuntan publik. Menurut Common Law, para profesional audit bertanggung jawab untuk memenuhi apa yang telah dinyatakan dalam kontrak dengan klien. Apabila auditor gagal memberikan jasa atau tidak cermat dalam pelaksanaannya, mereka secara hukum bertanggung jawab kepada klien atas kelalaian atau pelanggaran kontrak, dan dalam situasi tertentu kepada pihak selain klien mereka. Meskipun kriteria bagi tindakan hukum terhadap auditor oleh pihak ketiga bervariasi di setiap negara bagian. Umumnya auditor berkewajiban memperhatikan pihak ketiga yang merupakan bagian dari kelompok orang yang terbatas yang bergantung pada peramalan auditor. Next. Kemudian selain kewajiban menurut Common Law, auditor juga bertanggung jawab kepada pihak ketiga menurut Undang-Undang Statuter Securities ART tahun 1933 dan Securities Exchange Act tahun 1934 yang berisi ketentuan yang berlaku sebagai dasar tindakan hukum terhadap auditor. Namun jarang sekali auditor dituntut atas tindakan kriminal. Tuntutan kriminal terhadap auditor dapat terjadi apabila pihak penggugat membuktikan bahwa auditor tersebut bermaksud menyakiti atau melukai pihak lain, meskipun profesi telah melakukan berbagai upaya untuk membahas kewajiban hukum akuntan publik. Jumlah tuntutan dan besar ganti rugi bagi para penuntut tetap tinggi, termasuk tuntutan yang melibatkan pihak ketiga menurut Common Law maupun Undang-Undang Sekuritas Federal.
Tidak ada alasan sederhana yang menjelaskan tren ini, tetapi faktor-faktor berikut merupakan penyebab utamanya, yaitu ada 6. Yang pertama adalah faktor kesadaran. Para pemakai laporan keuangan yang semakin meningkat akan bertanggung jawab akuntan publik. Kemudian ada kesadaran meningkat di pihak SEC. Yang kedua adalah faktor kerumitan. Kerumitan fungsi-fungsi akuntansi dan auditing yang disebabkan oleh meningkatnya ukuran bisnis, globalisasi bisnis, dan kerumitan operasi bisnis. Yang ketiga ada kecenderungan masyarakat untuk menerima tuntutan hukum dari pihak yang dirugikan terhadap siapa saja yang dapat memberikan kompensasi tanpa melihat siapa yang salah. Kemudian ada yang keempat, keputusan pengadilan. Menyangkut ganti rugi yang besar, pada beberapa kasus melawan akuntan publik telah mendorong para pengacara untuk memberikan pelayanan hukum atas dasar free contingent. Yang kelima ada biaya pengadilan yang mahal. Banyak kantor akuntan publik yang lebih menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan untuk menghindari biaya pengadilan yang mahal dan publisitas yang merugikan. Yang keenam ada kesulitan. Kesulitan yang dihadapi hakim dan juri dalam memahami serta mengimplementasikan masalah teknis akuntansi dan auditing. Kemudian kegagalan bisnis, kegagalan audit, dan resiko audit. Kegagalan bisnis ini yaitu bisnis tidak mampu mengembalikan pinjaman atau memenuhi harapan para investor karena keadaan ekonomi atau bisnis. Kemudian kegagalan bisnis adalah auditor mengeluarkan pendapat audit yang tidak benar karena gagal memenuhi persyaratan standar audit. Kemudian ada resiko audit, kemungkinan bahwa auditor dapat menyimpulkan bahwa laporan keuangan yang dinyatakan secara wajar sedangkan kenyataannya mengandung salah saji yang material. Mungkin saja auditor telah melaksanakan prosedur audit namun masih gagal mengungkapkan salah saji yang material akibat kecurangan. Kemudian kewajiban hukum para auditor. Seorang akuntan publik bertanggung jawab atas setiap aspek pekerjaan akuntansi publiknya, termasuk auditing, perpajakan, jasa bantuan, manajemen, dan jasa akuntansi serta pembukuan. Jika seorang akuntan publik gagal menyiapkan dan mengisi SPT pajak klien dengan benar, maka akuntan publik itu dapat dituntut untuk membayar semua denda dan bunga yang harus dibayar oleh klien ditambah fee penyiapan SPT pajak. Pada beberapa negara bagian, pengadilan juga dapat menetapkan jumlah kerugian yang layak dibebankan. Sebagian besar tuntutan hukum terhadap kantor akuntan publik berkaitan dengan laporan keuangan yang salah maupun yang belum diaudit. Pembahasan pada bab ini dibatasi terutama pada dua aspek dari akuntansi publik tersebut. Yang pertama, kita telah beberapa konsep hukum yang berkenaan dengan tuntutan hukum terhadap akuntan publik. Ada kesepakatan antara profesi akuntan dan pengadilan bahwa auditor bukan menjamin atau penerbit laporan keuangan. Auditor hanya diharapkan untuk melaksanakan audit dengan kemahiran dan tidak diharapkan untuk tidak benar 100%. Standar kemahiran atau DWCAR ini sering disebut sebagai konsep orang yang bijak atau prudent person konsep. Untuk yang slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Sumber kewajiban hukum auditor. Ada 4, yaitu kewajiban kepada klien, kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban sipil menurut UU Sekuritas Federal, kewajiban kriminal. Next. Tanggung jawab kepada klien. Sumber tuntutan hukum yang datang kepada akuntan publik umumnya datang dari klien. Tuntutan ini dapat terjadi jika akuntan publik lalai dalam melaksanakan tugasnya, dan yang menjadi masalah utama dari kelalaian adalah tingkat kemahiran yang dibutuhkan seorang
seorang kantor akuntan publik dan klien harus menandatangani surat penugasan yang diisyaratkan untuk audit, untuk memformalkan kesepakatan tentang jasa yang diberikan, fee, dan waktu penyelesaian. Tetap ada perjanjian tertulis, tetapi surat penugasan dapat mendefinisikan kontrak lebih jelas. Kantor akuntan publik biasanya menggunakan 4 kombinasi pembelaan bila ada tuntutan hukum oleh klien, yaitu tidak ada tugas yang harus dilaksanakan, pelaksanaan kerja tanpa kelalaian, kelalaian kontribusi, dan ketidakadilan tidak ada hubungan timbal balik, tidak ada tugas yang harus dilaksanakan. Bahwa kantor akuntan publik mengklaim bahwa tidak ada kontrak yang tersirat atau yang dinyatakan secara jelas. Pelaksanaan kerja tanpa kelalaian. Auditor dapat mengklaim bahwa ia telah melaksanakan prosedur atau standar auditing dengan benar. Kelalaian kontribusi auditor kegiatan pelaksanaan audit yang mengakibatkan kerugian sehingga auditor tidak dapat menemukan penyebab kerugian tersebut. Next. Kewajiban terhadap pihak ketiga. Pihak ketiga meliputi pemegang saham aktual dan calon pemegang saham, pemasok bankir, dan kreditor lainnya. Karyawan serta pelanggan. Kasus Ultramares, pengadilan menekankan bahwa bila ada kecurangan atau kelalaian besar di pihak auditor dapat bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara lebih umum. Dari kasus Ultramares menghasilkan doktrin Ultramares mengizinkan pemulihan oleh pihak ketiga dalam banyak situasi dengan memperkenalkan konsep fluorescent users, merupakan anggota dari golongan pemakai terbatas yang mengandalkan laporan keuangan. 3 pendekatan utama yang diperlukan. Yang pertama, credit alliance. Pemberi pinjaman menuntut auditor atas nama salah satu pinjamannya, karena pemberi pinjaman itu mengandalkan laporan keuangan peminjam dalam memberikan pinjaman yang ternyata menyesatkan. Yang kedua, restatement of torts. Pendekatan yang digunakan adalah menerapkan peraturan yang mengacu pada seperangkat prinsip hukum otoritas. Yang ketiga, foreseeable users. Menurut konsep ini, para pemakai yang sudah harus dapat ditentukan sebelumnya oleh auditor sebagai pemakai laporan keuangan klien, memiliki hak yang sama seperti halnya pada probity of contract. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mohon maaf, suaranya nggak ada ya? Oke, maaf mungkin ada gangguan sinyal dari teman saya. Akan saya lanjutkan. Untuk kewajiban kriminal bagi akuntan adalah kewajiban kriminal bagi akuntan publik dapat disalahkan karena tindakan kriminal menurut hukum federal atau hukum di setiap negara bagian masing-masing. Sekuritas Art tahun 1933 dan 1934. Sera Federal Mail from Start and Federal File Statement 1.
Semua peraturan ini menetapkan bahwa menipu orang lain yaitu dengan sadar terlibat dalam laporan keuangan yang palsu merupakan tindakan kriminal. Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 juga menetapkan bahwa kewajiban kriminal ini merupakan kejahatan bila merusak atau membuat dokumen untuk menghambat atau menghalangi penyelidikan federal. Next. Respon profesi terhadap kewajiban hukum. AICPA dan profesi secara keseluruhan dapat melakukan sejumlah hal untuk mengurangi resiko para praktisi karena tuntutan hukum, yaitu yang pertama adalah mencari perlindungan dari proses pengadilan atau litigasi yang tidak terpuji. Yang kedua, meningkatkan performa auditing agar dapat memenuhi kebutuhan para pemakai dengan lebih baik. Yang ketiga adalah mendidik para pemakai mengenai batas-batas auditing. Next, mari kita bahas beberapa aktivitas khusus secara singkat. Yang pertama adalah riset dalam auditing. Riset yang berkesinambungan diperlukan untuk menemukan cara yang lebih baik guna mengungkapkan salah saji atau kecurangan yang tidak disengaja. Penetapan standar dan peraturan. AICPA dan PCAOB harus secara konstan menetapkan standar serta merevisinya untuk memenuhi kebutuhan audit yang terus berubah. Kemudian menetapkan persyaratan. AICPA dapat membantu melindungi para anggotanya dengan menetapkan persyaratan diikuti oleh para praktisi seperti persyaratan SAS 85 tentang surat presentasi tertulis dari manajemen dalam semua audit. Kemudian ada menetapkan peer review dengan memeriksa secara periodik praktik dan prosedur kantor akuntan. AICPA dapat mendidik para praktisi serta mengidentifikasi kantor akuntan yang tidak memenuhi standar profesi. Kemudian melawan tuntutan hukum. Kantor akuntan publik harus terus melawan tuntutan yang tidak berdasar, meskipun dalam jangka pendek biaya untuk memenangkan perkara itu lebih besar daripada biaya untuk berdamai. Kemudian pendidikan pemakai laporan keuangan. AICPA, pimpinan kantor akuntan publik dan para penggelar harus mendidik investor serta pihak lain yang membaca laporan keuangan mengenai arti yang tepat dan pendapat auditor serta ruang lingkup dan sifat dan pekerjaan auditor. Next. Kemudian yang ketujuh adalah memberi sanksi kepada anggota karena perilaku dan kinerja yang tidak pantas. Suatu profesi harus mengawasi anggotanya sendiri. AICPA telah mencatat kemajuan dalam menangani masalah kinerja akuntan publik yang kurang memadai, tetapi masih diperlukan review yang lebih keras terhadap kegagalan yang telah dituduhkan. Kemudian yang terakhir ada melobi perubahan undang-undang. Sejak tahun 1990-an, beberapa perubahan pada undang-undang negara bagian dan federal telah berdampak positif bagi lingkungan hukum profesi. Sebagian besar negara bagian telah merevisi undang-undang yang mengizinkan kantor akuntan publik untuk berpraktik dalam bentuk organisasi yang lain, termasuk organisasi dengan kewajiban terbatas yang memberikan sejumlah perlindungan dari proses pengadilan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Lili Wijayanti. Maaf, akan saya lanjutkan ya. Kewajiban sipil akuntan menurut Sekuritas Federal. Sekuritas ACT tahun 1933, persyaratan bagi pelaporan bagi perusahaan yang menerbitkan sekuritas baru, termasuk informasi dalam laporan registrasi atau pendaftaran dan prospektus. Satu-satunya pihak yang mendapat ganti rugi dari auditor menurut Undang-Undang tahun 1933 adalah pembeli pertama sekuritas pada saat tuntutan diajukan. Lalu peraturan 10B-5 dari Sekuritas Exchange
ACT tahun 1934, sering disebut sebagai anti kecurangan dari Undang-Undang 1934 karena menghalangi setiap aktivitas penipuan yang melibatkan pembelian atau penjualan setiap sekuritas. Lalu Sekuritas Exchange ACT tahun 1934 seringkali berpusat pada laporan keuangan yang telah diaudit yang diterbitkan kepada publik dalam laporan tahunan yang diserahkan kepada SEC sebagai bagian dari laporan tahunan Form 10K. Undang-Undang Foreign Corrupt Parties ACT tahun 1977 melarang pemberian uang suap kepada pejabat di luar negeri untuk mendapat pengaruh dan mempertahankan hubungan bisnis. Meskipun undang-undang ini berlaku, ketentuan yang berkaitan dengan catatan akuntansi dan pengendalian internal sebagian besar diganti oleh persyaratan yang lebih ketat dari Sarbanes-Oxley ACT tahun 2002. Next, Mbak Asri. Melindungi akuntan publik individual dari kewajiban hukum. Seorang auditor yang berpraktik dapat mengambil tindakan untuk meminimalkan kewajibannya. Beberapa dari tindakan yang umum itu adalah sebagai berikut. Hanya berurusan dengan klien yang memiliki integritas. Ada kemungkinan yang semakin besar bahwa auditor akan menghadapi masalah hukum jika klien kurang memiliki integritas dalam berurusan dengan para pelanggan, karyawan, instansi, pemerintah, dan pihak lainnya. Sebuah kantor akuntan publik membutuhkan prosedur untuk mengevaluasi integritas klien dan harus langsung menarik diri apabila klien tersebut kurang memiliki integritas, lalu mempekerjakan personil yang kompeten dan melatihnya. Bagian yang penting dari sebagian besar audit biasanya dikerjakan oleh profesional muda yang belum begitu berpengalaman. Mengingat tingginya resiko yang dihadapi kantor akuntan publik dalam melakukan audit, profesional muda ini harus memenuhi syarat dan sangat terlatih. Supervisi atas pekerjaannya oleh profesional yang berpengalaman dan memenuhi kualifikasi juga sangat penting. Lalu, mengikuti standar profesi. Kantor akuntan harus mengimplementasikan prosedur untuk memastikan bahwa semua anggota kantor itu memahami dan mengikuti standar auditing. Pendapat FASB, peraturan perilaku, dan pedoman profesional lainnya, lalu mempertahankan independensi. Dalam kenyataannya, independensi membutuhkan sikap tanggung jawab yang terpisah dari kepentingan klien. Banyak proses pengadilan terjadi akibat mengalahnya auditor terhadap pernyataan atau tekanan klien. Auditor harus mempertahankan sikap skeptisisme yang sehat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Asri. Memahami bisnis klien. Kurangnya pengetahuan terhadap praktik industri dan operasi klien telah menjadi faktor utama kegagalan auditor untuk mengungkapkan salah saji dalam beberapa kasus. Tim audit harus dididik dalam bidang ini, yang sekarang sudah diwajibkan menurut standar pekerjaan lapangan yang kedua. Lalu melaksanakan audit yang bermutu. Audit yang bermutu mengharuskan auditor memperoleh bukti yang memadai dan membuat pertimbangan yang tepat atas bukti tersebut. Lalu mendokumentasikan pekerjaan secara layak. Penyusunan dokumentasi audit yang baik akan membantu auditor mengorganisasi dan melaksanakan audit yang bermutu. Lalu mendapatkan surat penugasan dan surat representasi. Kedua dokumen ini terutama bermanfaat dalam perkara hukum antara klien serta auditor dan juga dalam tuntutan hukum pihak ketiga.
mempertahankan hubungan yang bersifat rahasia. Auditor menurut standar etis dan kadang-kadang kewajiban hukum tidak boleh mengungkapkan masalah klien kepada orang luar. Mengadakan asuransi yang memadai. Sangat penting bagi kantor akuntan publik atau KAP untuk memiliki perlindungan asuransi yang memadai dalam peristiwa tuntutan hukum. Meskipun premi asuransi telah meningkat dalam jumlah besar akibat meningkatnya litigasi atau proses pengadilan, asuransi kewajiban profesional masih tersedia bagi semua akuntan publik. Mencari bantuan hukum. Jika terjadi masalah yang serius selama proses audit, akuntan publik sebaiknya menghubungi penasihat hukum yang berpengalaman. Memiliki bentuk organisasi dengan kewajiban terbatas. Kantor akuntan publik sekarang beroperasi sebagai korporasi profesional. Perusahaan dengan kewajiban terbatas atau persekutuan dengan kewajiban terbatas dalam rangka memberikan perlindungan kewajiban pribadi kepada para pemilik. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Ya, terima kasih pada kelompok 4 ya atas presentasinya. Jadi langsung saja saya kasih kesimpulannya ya, review dari materi yang sudah kita bahas bersama-sama. Nanti setelah ini seperti biasa dibuka sesi tanya jawab lewat e-learning ya. Oke, untuk yang pertama mengenai kelalaian auditor, bisa disorotkan Mbak slide-nya. Ya, oke, yang tadi. Oke, ini ya. Ya, benar ini ya. Jadi bisa dilihat ya, sesuatu dikatakan lalai. Ya, jadi untuk kata kelalaian sendiri di dalam konteks audit itu bisa kita bagi lagi menjadi dua ya. Kelalaian karena tidak sengaja dan kelalaian karena disengaja. Untuk yang disengaja berarti dia ada tambahan niat. Ya, bisa Anda lihat di situ bahwa untuk kelalaian yang disengaja itu sebutannya bukan lalai lagi, tapi sudah perilaku curang atau disebut juga dengan istilah fraud. Ya, jadi untuk jenis-jenis kelalaian yang lain itu masih ada faktor atau masih ada kemungkinan kalau kelalaian itu terjadi karena ketidaksengajaan atau memang karena auditor tidak ada niat untuk melakukan suatu bentuk kesalahan. Tapi kalau kelalaian yang model kecurangan, maka bisa kita katakan itu adalah bentuk kelalaian yang sudah direncanakan, sudah diniati, dan dilakukan dengan sadar, gitu ya. Kesalahan tersebut dilakukan dengan sadar. Makanya di situ istilahnya sudah tidak kelalaian lagi, tapi sudah kecurangan atau fraud. Saya cuman memberikan itu aja ya, pembedanya aja. Untuk penjelasannya bisa dibaca masing-masing. Kemudian setelah kelalaian, coba tadi slide mana ya? Terus Mbak. Oke, lanjut. Untuk kewajiban hukum, memang kita apa ya? Kalau di Indonesia itu bersumber pada IAPI ya, Ikatan Akuntan Publik Indonesia, yang mana IAPI ini pun juga merujuk pada apa tadi ya, ICPA ya, ICPA. Dan untuk peraturan terbaru itu kalau nggak salah masih menggunakan Sorbonne-Oxley Act ya, yang mana itu dibentuk atau itu dikukuhkan ketika kasus Enron itu sudah muncul ke permukaan gitu ya. Jadi akhirnya diperketat lagi mengenai kode etik, mengenai tanggung jawab auditor, dan mengenai kewajiban hukum dari tugas seorang auditor gitu. Oke Mbak, next Mbak, coba Mbak. Terus. Saya soalnya nggak nyatet ininya, nggak nyatet apa namanya, nggak nyatet slide-slide-nya. Oke, ini skip. Oke ya, jadi ya tadi aja. Nah ini ya, jadi auditor itu bisa dituntut pertanggungjawabannya berdasarkan keempat ini.
ya dituntut pertanggungjawabannya berdasarkan kepentingan. Yang pertama, bagaimana kewajiban auditor terhadap klien, ya pemenuhannya, maksudnya auditor sudah bisa memenuhi kewajiban terhadap klien apa belum. Kalau misalnya auditor tidak bisa atau ternyata kurang dalam memenuhi kewajibannya terhadap klien, maka bisa dituntut, ya auditor bisa dituntut. Seperti misalnya Anda mahasiswa, ya. Kalau mau ujian, maka kewajibannya adalah membayar SPP. Kalau Anda tidak membayar SPP, maka Anda bisa dituntut dari Unisbank. Tuntutnya apa? Anda tidak bisa melakukan proses ujian, kayak gitu ya. Jadi diperhatikan. Kemudian kewajiban pada pihak ketiga. Jadi selain auditor itu wajib atau memiliki kewajiban tanggung jawab terhadap klien yang dia lakukan audit, auditor juga harus bertanggung jawab, ya, terhadap pihak ketiga. Siapa pihak ketiga? Pihak ketiga itu pihak eksternal yang juga memiliki kepentingan, ya, terhadap laporan keuangan, terhadap laporan audit yang dihasilkan oleh auditor, ya, antara lain bisa pemerintah, bisa para pemegang saham, ya, bisa kreditur bank, gitu, dan lain-lain. Karena itu makanya opini yang dihasilkan auditor itu benar-benar adalah semacam kayak kunci gitu ya, bagi kunci kepercayaan bagi para pemangku kepentingan gitu ya. Jadi memang kita nih pihak eksternal tuh percayalah sama hasil dari audit seorang auditor. Oleh karena itu kalau sampai terjadi kesalahan, terjadi kelalaian dan bahkan kecurangan, otomatis pihak ketiga ini, pihak eksternal, itu bisa menuntut kepada auditor yang menjalankan proses auditnya gitu ya. Kemudian kewajiban sipil. Oke, ini adalah undang-undang di Amerika sana. Atau kalau di Indonesia berarti adalah tanggung jawab terhadap pemerintah, ya. Terus yang terakhir kewajiban kriminal, ya. Kalau misalnya memang auditor tersebut KAP-nya nyata-nyata melakukan tindakan kriminal, ya. Kalau tadi sudah dikatakan salah satu bentuknya adalah kecurangan. Oke, next Mbak. Terus saja, ya, lagi. Nah, ini ya, oke. Jadi memang benar auditor itu bisa dituntut, ya, pertanggungjawabannya terkait dengan beberapa kewajiban tadi. Akan tetapi auditor juga punya semacam jawaban gitu ya, atau semacam dalih untuk melindungi tugasnya dia. Maksudnya adalah kalau dia memang si auditor itu merasa sudah sesuai prosedur, dia tidak melakukan kecurangan, maka auditor bisa mengeluarkan dalih-dalih ini gitu ya, ketika ada pihak-pihak yang menyerang kinerja si auditor tersebut. Yang pertama, bisa mencari perlindungan dari proses pengadilan, ya. Terus meningkatkan performa audit, ya, agar lebih sesuai lagi dengan tuntutan zaman, lebih sesuai lagi dengan tuntutan dari para pemakai laporan keuangan. Kemudian, nih peran penting dari KAP, masing-masing kantor akuntan publik yang menjadi payung atau menjadi rumah, ya, bagi auditor bekerja adalah KAP itu wajib secara kontinu mendidik para auditor, ya, mengenai batas-batas audit. Ya, mengenai batas-batas audit, mengenai kode etiknya lagi, mengenai kewajiban-kewajiban hukumnya itu diingatkan kembali, dididik terus gitu ya. Oke, next. Boleh Mbak lanjut? Lanjut aja. Oke. Ya, jadi beberapa cara yang sebelumnya Mbak, baik. Sebelumnya, 21, slide 21. Nah, ini ya. Jadi, karena memang tugas auditor itu sangat berat, ya, dan tanggung jawabnya itu juga berat, dan harus bertanggung jawab tidak hanya pada klien, tapi hampir pada seluruh pemakai laporan keuangan. Maka auditor sebelum melaksanakan tugas auditnya itu benar-benar harus memahami secara baik, secara benar bisnis kliennya. Ya. Jadi auditor harus tahu bisnis klien ini bergerak di bidang apa, kemudian kegiatan operasionalnya itu seperti apa,
resiko-resiko bisnis ya, resiko-resiko bisnis di dalam bisnis klien itu seperti apa itu harus tahu. Misalnya kayak PT Indofood itu kan itu bergerak di bidang manufaktur ya, produksi mie. Nah, auditor harus tahu resiko bisnis yang mungkin muncul dari PT Indofood itu apa? Misalnya resikonya nanti ada persaingan dengan kompetitor, kemudian resiko kalau produknya tidak laku. Ya, berarti kan dari resiko-resiko bisnis ini auditor bisa memilah ya akan melakukan prosedur audit yang seperti apa untuk menggali lebih dalam kira-kira resiko-resiko kegagalan bisnis klien itu terjadi atau enggak. Kalau terjadi maka auditor harus menemukan buktinya. Kalau tidak terjadi, ya nggak masalah ya. Oke, kemudian auditor perlu melaksanakan audit yang bermutu. Nah, audit yang bermutu itu seperti apa? Ya berarti auditor dalam menetapkan opini itu harus ada landasan yang kuat. Ya, harus ada landasan yang kuat, harus ada bukti-bukti yang cukup dan memadai. Ya, bukti yang cukup dan memadai sehingga auditor bisa yakin jika opini yang dihasilkan atau opini yang dipilihnya itu adalah opini yang tidak menyesatkan. Kemudian auditor perlu melakukan pendokumentasian secara layak. Apa sih dokumentasikan? Didokumentasikan itu adalah kertas kerja audit. Jadi auditor itu bekerja ada formnya. Ya, ada yang namanya kertas kerja audit. Di kertas kerja audit itu dicurahkan ya setiap hasil pemeriksaan ya, dimasukkan ke dalam situ. Kemudian ini adalah tugas masing-masing auditor untuk menyimpan kertas kerja tersebut ya, atau menyimpan hasil pengamatan, hasil proses auditnya. Dan minimal itu wajib disimpan di KAP-nya, kantor akuntan publik masing-masing, itu selama 10 tahun. Jadi misalnya kalau tahun 2020 auditor mengaudit, melakukan proses audit, maka setidaknya dokumen-dokumen pemeriksaan, kemudian bukti-bukti audit itu setidaknya disimpan di KAP selama 10 tahun ke depan, berarti sampai 2030 gitu ya. Tapi tolong dicek lagi benar nggak kalau masa simpannya itu 10 tahun. Kemudian mendapatkan surat penugasan dan surat representasi ya. Jadi ini juga penting bahwa auditor ketika bekerja itu memang ada surat tugasnya. Dan kalau perlu auditor harus mengetahui bahwa antara klien dengan auditor itu ada kontrak kerja yang jelas dan berkekuatan hukum ya. Jangan sampai karena tidak ada kontrak kerja akhirnya itu bisa menjadi bumerang bagi auditor. Oke, yang terakhir mungkin ya dua-dua. Nah, mempertahankan hubungan yang bersifat rahasia. Oke, jadi ini harus dilakukan oleh auditor. Auditor itu harus dan wajib menjaga kerahasiaan klien dan tidak boleh menyebarkan hubungan antara auditor dengan klien kepada pihak-pihak lain kecuali nyata-nyata klien tersebut ternyata terlibat pidana ya, sehingga auditor harus dipanggil gitu ya ke dalam persidangan, dan auditor di situ boleh membuka semuanya, boleh membuka segala rahasia mengenai hubungan kerja tentunya ya, bukan hubungan istimewa antara si auditor dengan klien. Kemudian boleh menyampaikan temuan-temuan yang didapatkan selama proses audit itu seperti apa, itu boleh dilakukan di persidangan. Tetapi jika tidak untuk kepentingan mendesak ya, kepentingan urgent mengenai kepentingan hukum, itu tidak boleh auditor itu menyebarkan data-data dan informasi yang didapatnya ketika melakukan proses audit terhadap kliennya. Kemudian mengadakan asuransi yang memadai, oke ini bisa dipakai ya. Kemudian mencari bantuan hukum, jadi memang hampir setiap KAP itu juga berpartner pada advokat gitu ya. Tujuannya apa? Karena memang meskipun si auditor itu merasa tidak melakukan kesalahan, tapi ketika ditemukan bukti atau ditemukan jika laporan audit yang dihasilkannya itu salah, itu auditor juga bisa dituntut secara hukum. Makanya auditor boleh melakukan pencari bantuan hukum. Lalu memilih bentuk organisasi dengan kewajiban terbatas, ya ini oke lah, itu dari masing-masing KAP-nya. Oke, kayaknya hanya itu saja ya. Jadi intinya untuk tanggung jawab auditor itu
ada di berbagai macam pihak ya. Pertama ada dari pihak klien, kedua dari pihak eksternal atau ketiga, kemudian tanggung jawab terhadap pemerintah ya, dan yang terakhir adalah tanggung jawab secara kriminal. Jadi kalau misalnya melakukan tindakan melawan hukum itu bisa dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian karena ada beberapa tanggung jawab tersebut, maka timbul kewajiban hukum bagi auditor ya atas profesi auditor itu. Jadi penting bagi KAP untuk benar-benar mendidik dan melatih setiap auditor yang berada atau bekerja di KAP tersebut. Untuk apa? Agar lebih hati-hati, agar lebih independen dan benar-benar objektif ketika melakukan prosedur audit. Begitu mungkin tambahan dari saya. Kemudian setelah ini nanti bisa semuanya ini ya sesi tanya jawab di learning ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.